Florentino Perez pernah berkata kalau melatih Real Madrid bukanlah perkara yang mudah. Bahkan ia menjamin kalau menjadi pelatih Real Madrid adalah pekerjaan paling sulit ketimbang melatih klub manapun. Alasannya jelas, karena Real adalah klub yang dihuni individu-individu berbakat dan oleh sebab itu diperlukan tangan yang ampuh untuk mengoptimalkan talenta-talenta tersebut menjadi sebuah tim. Klub ini telah mengembangkan sebuah sistem yang mana talenta adalah prioritas kami. Tak banyak pelatih di dunia yang mampu memanage talenta-talenta itu, tutur Perez kepada Telemadrid. Ya, bagi Opa Perez, melatih tim sebesar Los Galacticos merupakan sebuah seni karena harus menangani karakter banyak pemain bintang. Itulah sebabnya yang diperlukan adalah sosok yang disiplin, keras, dan profesional. Dan mungkin Carlo Ancelotti adalah pelatih tersukses selain Zidane yang berhasil memenuhi itu semua dengan segala rintangannya masing-masing. Meskipun begitu, Madrid juga pernah punya era kegelapannya sendiri. Yang paling terlihat adalah di masa-masa awal kepemimpinan Florentino Perez sebagai presiden klub. Padahal ketika itu Madrid sempat memasuki era Galacticos jilid pertama. Tapi ironisnya itu malah jadi era Madrid yang miskin trofi. Dan itu karena mereka gonta-ganti pelatih GJ tiap musimnya. Untuk itu berikut adalah daftar pelatih aneh yang ternyata pernah menukangi Real Madrid. Secara mengejutkan, pada tahun 2015, Real Madrid menunjuk Rafael Benitez sebagai pelatih anyar menggantikan Carlo Ancelotti yang dipecat meskipun sebelumnya telah memberikan La Decima. Tentu saja para penggemar mengkritik keputusan itu karena menganggap kejayaan Rafa sudah lama lewat. Beneran aja, Rafa bisa dibilang gatot alias gagal total. Bahkan di awal-awal, ia sudah berkonflik dengan bintang utama Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Kemudian kebencian fans kian memuncak tak kalah Madrid, kalah di El Clasico dengan skor memalukan 4-0. Di pertengahan musim, Rafa pun dipecat. Perez menebus kesalahannya dengan mengangkat Zidane sebagai pelatih, dan kita tahu bagaimana berjayanya Madrid setelah itu. Pada akhir Desember 2004, entah kesambet apaan, Opa Perez nekat pergi ke Brazil untuk merekrut pelatih kawakan negeri Samba, Vanderlei Luxemburgo. Meskipun Vanderlei belum pernah melatih tim Eropa sebelumnya, tugas Vanderlei saat itu sudah jelas, yaitu menyatukan ego besar para bintang-bintang Galacticos sekaligus juga untuk mengembalikan kejayaan Real Madrid. Nah, fans sendiri kian dibuat bingung karena di Madrid, Vanderlei memakai formasi aneh 4-2-2-2 yang membuat Madrid tampil pontang-panting. Yang paling kentara adalah kekalahan 3-0 lawan Barca, di mana Ronaldinho mendapatkan tepuk tangan dari publik Bernabeu. Vanderlei sendiri akhirnya hanya bertahan 1 tahun di ibu kota Spanyol. Ia gagal memberikan gelar juara dalam periode tersebut. Padahal saat itu skuad Vanderlei dihiasi pemain-pemain kelas wahid seperti David Beckham, Zinedine Zidane, hingga Ronaldo Nazario. Nama Carlos Queiroz mulai dikenal sebagai pelatih sepak bola top setelah membawa timnas Portugal U21 juara Piala Dunia 2 kali berturut-turut, yaitu di tahun 1989 sampai 1991. Kemudian setelah gagal, timnas senior Portugal lolos kualifikasi Piala Dunia 1994 dan gagal di Sporting Lisbon. Ia pun pindah ke MU sebagai asisten Sir Alex Ferguson di tahun 2002. Disinilah Queiroz bisa kembali membangkitkan karirnya dengan membantu Setan Merah juara Premier League. Mungkin itu juga yang membuat Real Madrid kepincut dengannya di tahun 2003. Akan tetapi, fans lagi-lagi kurang setuju karena Queiroz belum punya pengalaman di klub besar sebagai pelatih kepala. Apalagi Real Madrid saat itu diisi oleh bintang macam Zidane, Figo, Ronaldo, dan Beckham. Beneran aja, hasilnya hancur lebur. Queiroz memang masih bisa juara Spanish Super Cup, tapi itu satu-satunya piala yang didapat Madrid. El Real duduk di peringkat 4 La Liga, hanya sampai perempat final Champions League dan kalah di final Copa del Rey melawan Real Zaragoza. Queiroz langsung dipecat setelah hanya semusim. Florentino Perez pun mengakui merekrut Queiroz adalah sebuah kesalahan. Belajar dari kesalahan merekrut Queiroz, Florentino Perez beralih ke nama yang lebih familiar. Ia adalah Jose Antonio Camacho yang pernah bermain untuk Madrid di tahun 1974-1989. Selain itu, Camacho juga pernah jadi pelatih Madrid sebelumnya di tahun 1998, meskipun hanya bertahan 22 hari karena konflik dengan jajaran petinggi klub.
Nah, di periode keduanya di tahun 2004, nasibnya pun juga sama aja bapuk. Kali ini bukan hanya dengan jajaran petinggi klub atau presiden, tapi Kamako juga bermasalah dengan para pemain. Akhirnya, ia pun mengundurkan diri sebagai pelatih Madrid setelah hanya menjalani 6 pertandingan. Setelah era Manuel Pellegrini yang juga gagal total, Real Madrid akhirnya mulai waras dan menunjukkan keseriusan dalam membentuk tim. Mereka sempat dilatih Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, dan meraih hat-trick Liga Champions bersama Zinedine Zidane. Namun setelah kepergian Zidane pada tahun 2018, Madrid kembali kebingungan dalam mencari pelatih. Nah, dari sekian banyak opsi yang tersedia, fans beneran dibuat ngacir ketika Real Madrid malah mengontrak Julen Lopetegui pada Juli 2018. Sebab sebelum menangani Madrid, Lopetegui belum ada pengalaman melatih tim papan atas. Tercatat ia hanya pernah menangani tim-tim macam Rayo Vallecano, FC Porto, dan timnas Spanyol. Itu pun sebentar banget. Mana tiba-tiba cabut setelah gelaran Piala Dunia 2018 pula. Hadeh, kocak. Nah, mungkin salah satu alasan Madrid memilihnya adalah riwayat masa lalu. Ternyata Lopetegui pernah bekerja di Madrid sebagai scouting dan pelatih tim Castilla sejak tahun 2006 hingga 2009. Sayangnya, kepercayaan yang sudah diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh sang pelatih. Lopetegui justru hancur lebur di Madrid. Ia hanya bertahan selama 3 bulan saja sebelum akhirnya dipecat pada Oktober 2018. Yap, intinya, melatih Real Madrid bukanlah tugas yang mudah, sehingga nggak bisa dilakukan oleh pelatih yang ditunjuk asal-asalan. Dan sekarang Opa Perez udah kadung tresno sama Carlo Ancelotti. Sebab dengan skuad Madrid yang sekarang banyak diisi nama-nama muda, Madrid tetap menjadi tim yang sangat kuat. Bahkan ketika Madrid diterpa badai cedera dan Opa Perez kekeh nggak mau beli pemain, Ancelotti tetap mampu membawa tim ini survive di papan atas. Ya gimana nggak makin tresno dong? Intinya, mau dikatain miskin taktik atau apalah itu, Carlo Ancelotti udah terbukti sebagai pelatih jenius yang selalu bisa beradaptasi dengan segala keadaan yang terjadi. Bukan begitu, why fans Madrid yang budiman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.